Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, di hadapan Engkau kami mau mendengarkan Engkau sumber kehidupan kami. Biarlah firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan menolong kami untuk melihat-Mu, melihat pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus untuk boleh melihat, merasakan, mengecap keindahan firman Tuhan pada hari ini. Ini kami ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat-Mu yang mendengarkan, kami semua adalah alat di tangan Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Mazmur 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Jika sudah menemukannya, kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Jemaat sekalian, saya mau bertanya, kapan terakhir kali kita merasa kagum sekali terhadap sesuatu? Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian kagum sekali, bukan hanya kagum, kagum sekali, sangat kagum terhadap sesuatu. Setelah saya ingat-ingat Bapak Ibu, kapan ya terakhir kali saya kagum sekali? Itu pernah waktu satu kali saya pergi ke sebuah tempat dan saya menginap di sana. Nah, kagumnya bukan dengan tempat saya menginap itu, tapi ketika saya perjalanan pulang menuju Tangerang. Waktu itu saya pulang di kendaraan saya melewati jalan yang sempit, jalan yang cukup hanya 2 kendaraan kalau berpapasan begitu ya. Nah, dan di kanan kirinya itu rumah-rumah warga begitu. Ketika melewati jalan itu tiba-tiba di ujung jalan ada tikungan, dan setelah kendaraan saya menikung, di situ tiba-tiba di hadapan saya rumah-rumah itu kayak hilang, dan di depan saya itu ada bukit batu yang besar sekali yang dikelilingi oleh pohon-pohon. Dan di belakang bukit batu itu ada awan-awan, dan di belakang awan-awan itu ada langit yang biru sekali. Wah, bayangin ya, saya lagi kayak ekspektasi saya habis ini rumah-rumah lagi gitu. Terus tiba-tiba di hadapan tuh ada bukit batu yang luar biasa, nggak nabrak, masih jauh sebenarnya, tetapi karena saking besarnya, saking megahnya, itu tuh langsung kayak seluruh pemandangan di hadapan saya itu adalah bukit batu tersebut. Ketika saya melihat bukit batu itu, saya tuh langsung, wah, udah, saking kagumnya dengan keindahan, dengan kemegahan bukit batu itu. Wow, udah itu aja yang bisa saya omongin, sampai speechless. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kekaguman seperti itu? Mungkin kita bisa beda-beda ya. Ada satu bapak yang pernah bercerita sama saya, momen pertama dia kagum sekali terhadap sesuatu adalah ketika dia pertama kali menggendong bayinya. Istrinya barulah melahirkan, lalu dia gendong bayinya, dan disitulah dia kagum sekali pada mujizat. Ada bayi di tangan saya dan ini anak saya. Dia kagum sekali. Pengalaman kita berbeda-beda, tapi semoga setiap kita pernah merasakan kekaguman yang wow sekali seperti itu. Karena
ini akan mempengaruhi kita untuk kita bisa menjawab pertanyaan saya selanjutnya. Pernahkah kita merasa kagum, wow, ketika kita membaca atau teringat pada firman Tuhan? Baca firman atau tiba-tiba ingat firman Tuhan dan hati kita, pikiran kita hanya dipenuhi oleh rasa kagum sampai kita cuma bisa ngomong, wah luar biasa, wow. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ayat yang kita baca hari ini sebenarnya adalah sebuah pujian kekaguman dari Daud. Pujian penuh kekaguman Daud terhadap pernyataan diri Allah yang luar biasa. Daud merasa begitu kagum sampai dia menggubah sebuah lagu yang menyatakan kekagumannya yang luar biasa. Dia kagum bagaimana Allah yang agung, yang mulia menyatakan dirinya kepada manusia yang kecil, lemah, berdosa seperti Daud. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan dari Mazmur 19 ayat yang pertama, itu sudah dimulai dengan kekaguman Daud yang luar biasa. Saya akan membacakan ya dari ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ini adalah ungkapan Daud betapa luar biasanya Allah telah menyatakan kemuliaannya bagi manusia. Allah menyatakan kemuliaannya lewat langit, matahari. Next. Allah menyatakan kemuliaannya lewat langit. Bapak Ibu, bagi orang-orang Yahudi, langit itu adalah tahta Allah. Tempat Allah duduk dalam singgasananya, bertahta, berkuasa, memancarkan kemuliaannya. Makanya kalau kita baca di Perjanjian Lama, ketika kemuliaan Allah dinyatakan biasanya kemudian digambarkan ada awan yang memenuhi misalnya bait Allah atau tempat tersebut. Itu menyatakan kemuliaan Allah. Orang Yahudi percaya bahwa seluruh benda-benda langit itu adalah atribut kemuliaan Allah. Awan, bintang, langit yang luas. Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi ketika Daud melihat langit, melihat awan, melihat bintang-bintang, dia sedang merasa, dia melihat kemuliaan Allah yang ada di balik langit itu, yang menciptakan langit itu. Dia kagum betapa luar biasanya Allah kita. Awan-awan, langit, bintang-bintang itu sudah cukup mengagumkan. Bayangkan ada pribadi yang mendesain langit dan segala isinya itu. Allah menyatakan dirinya lewat langitnya. Selanjutnya Allah menyatakan dirinya lewat matahari. Di ayat yang ke-5b. Daud menyatakan kekagumannya bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya lewat matahari. Matahari itu melambangkan keperkasaan, kuasa, kebenaran. Matahari itu pasti terbit dari timur, dari barat, tepat waktu, gak pernah terlambat, gak pernah melenceng. Ini precise begitu. Matahari jadi dianggap sebagai orang-orang Timur Dekat kuno sebagai lambang dari kebenaran, keadilan yang tidak goyah, yang tidak pernah berubah dari masa ke masa. Panasnya tidak terhindarkan. Panasnya tidak bisa kita tolak.
Itulah kuasa Tuhan, itulah kemuliaan Tuhan. Ketika ia menunjukkan dirinya, ketika ia menyatakan dirinya kepada manusia, ia seperti matahari yang perkasa. Ia berkuasa dan tidak dapat ditolak oleh manusia. Ketika ia hadir di tengah-tengah manusia, sukacita yang digambarkan itu luar biasa. Digambarkan di sini seperti pengantin pria pada malam pernikahannya. Dia keluar dan bersukacita karena dia sudah menjadi mempelai pria. Sukacita yang dihadirkan oleh kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu seperti itu. Daud sedang menyatakan kekagumannya lewat Mazmur ini. Dia begitu kagum bagaimana Allah telah menyatakan dirinya. Tetapi kemudian Bapak Ibu, setelah ayat yang ke-7, tiba-tiba Daud ngomongin soal Taurat. Ketika dia menyatakan langit, menyatakan kemuliaan Allah, matahari itu juga menyatakan kemuliaan Allah. Tiba-tiba dia ngomong Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa dan seterusnya. Kalau kita baca sampai ayat yang terakhir itu ngomongin soal Taurat. Kok nggak nyambung ya? Kok tadi awalnya dia menyatakan kekagumannya kepada Allah yang mulia, bagaikan langit, bagaikan matahari. Kenapa dia tiba-tiba ngomongin Taurat? Kenapa tidak nyambung? Sebenarnya masih nyambung Bapak Ibu. Daud masih menyatakan kekagumannya. Kalau di bagian yang sebelumnya dia menyatakan dia kagum terhadap pernyataan diri Allah melalui alam ini, melalui langit, matahari. Dia kemudian masih kagum terhadap cara Allah yang lain untuk menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya melalui firman. Dan ini membuat hati Daud bergetar bahwa Allah pencipta matahari, pencipta langit yang keagungannya itu dilambangkan oleh awan, bintang, langit, matahari, itu mau menyatakan dirinya melalui firman kepada manusia yang lemah dan kecil. Allah yang sedang menyatakan kemuliaannya lewat langit, sedang menyatakan dirinya lewat firman. Hikmatnya yang menuntun matahari untuk bisa terbit dan terbenam tepat waktu, sedang dinyatakan bagi manusia juga lewat firman-Nya. Betapa kagumnya Daud, bagaimana mungkin Allah yang mulia itu mau menyatakan dirinya lewat kata-kata. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang keempat, Bapak Ibu, tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Ayat kelima, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Melalui alam semesta kita gak perlu berkata-kata, kita gak perlu cerita. Lihat aja langit, lihat aja matahari, kamu akan tahu siapa penciptanya, betapa agungnya. Tetapi Allah yang agung itu, yang tidak bisa digambarkan lewat kata-kata, bersedia untuk menyatakan dirinya lewat bahasa manusia. Seorang teolog berkata bahwa ketika Tuhan sedang menyatakan dirinya lewat firman, lewat Taurat yang tertulis, dia itu seperti sedang baby talk. Baby talk itu Bapak Ibu mungkin pernah punya anak, ponakan, kalau masih kecil kita suka ngomong baby talk sama dia ya. Jadi, mau mimi gitu ya, mau bobo. Itu kita sedang baby talk, memakai bahasa yang disederhanakan yang kita kira dia bisa mengerti. Mau mimi, mau pipis, mau bobo, mau mamam, mau naik bum-bum. Nah itu kan sesuatu yang disederhanakan. Allah yang mulia, Allah yang perkasa, yang tidak ada kata yang bisa menggambarkan kemuliaannya, bersedia untuk menyederhanakan bahasa kasihnya, perintahnya, tuntunannya ke dalam perkataan-perkataan di dalam Taurat. Daud sedang kagum betapa mulianya
dan keagungan Tuhan dinyatakan lewat Taurat ini. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari ayat 8 hingga ayat ke 14 itu penuh dengan kata-kata yang Daud pakai untuk menyatakan betapa luar biasanya firman Tuhan, Taurat itu sudah dinyatakan bagi manusia. Daud memuji firman Tuhan sebagai sesuatu yang sempurna. Selanjutnya, sesuatu yang sempurna ada di ayat yang ke-8. Bapak Ibu, kata perfect, sempurna, itu biasanya kita mengartikannya sebagai sesuatu yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Perfect, sempurna. Kita lakukan sesuatu dengan sempurna berarti kita lakukan tanpa kesalahan. Tetapi sempurna di sini tidak hanya menyatakan ketiadaan kesalahan, tapi sedang menyatakan keindahan, beauty. Firman Tuhan Taurat itu bukan hanya sekedar tidak ada salah, betul dia tidak ada salah, tetapi dia juga indah. Dan keindahan itu adalah keindahan yang membukakan mata. Kalau di bahasa Indonesia menyegarkan jiwa. Sementara kalau di bahasa Inggris itu mereka memakai bahasa kata reviving, membangkitkan. Kita kalau lihat sesuatu yang indah, mata kita akan terbelalak, takjub, kagum, wow, indah. Firman Tuhan dipuji Daud sebagai sesuatu yang indah. Selama ini kita memandang kitab Taurat itu sebagai sesuatu yang kaku ya, penuh dengan perintah-perintah, peraturan-peraturan yang kalau bisa tidak boleh dilanggar, harus diikuti tanpa kesalahan. Sehingga seringkali kita merasa terbeban ketika ada ajakan, ayo kita lakukan firman Tuhan. Karena kita merasa ketika ajakan untuk melakukan firman Tuhan itu adalah ajakan untuk berusaha, berjuang, hidup tanpa salah. Itu menekan sekali. Tetapi lewat pujian Daud ini kita melihat bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang bisa dinikmati keindahannya. Setiap peraturan, setiap hukum, setiap hal yang tertulis di dalam kitab-kitab ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk memimpin kita kepada keindahan Tuhan. Kita diajak untuk menikmati keindahan Tuhan di dalam kekudusannya, di dalam kebenarannya. Oleh karena itu dia kasih penuntun kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu, Daud kemudian memuji firman Tuhan Taurat sebagai sesuatu yang teguh. Di ayat yang ke-8b, sesuatu yang teguh, tidak berubah. Teguh, tidak berubah meskipun zaman terus berubah. Oleh karena itu firman Tuhan yang tidak pernah berubah itulah satu-satunya yang bisa jadi penuntun. Di ayat selanjutnya memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Karena firman Taurat itu tidak pernah berubah, maka dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan di tengah-tengah zaman yang terus berubah. Firman Tuhan yang absolut ini adalah satu-satunya yang stabil, yang bisa kita pegang di tengah-tengah kebenaran-kebenaran lain yang terus berubah di tengah-tengah dunia ini. Daud kagum betapa firman Tuhan itu benar, tidak berubah dan akan menjadi pegangan kita apapun zamannya. Bagaimanapun dunia berubah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini akan saya bahas secara bersamaan. Ada 3 kata yang kemudian dituliskan oleh Daud, yaitu murni, selamanya, kekal untuk selamanya dan adil. Itu ada di ayat 9, di ayat 10 dan di ayat 10. Di ayat 9 dan di ayat 10. Daud memuji firman Tuhan sebagai sesuatu yang murni, kekal selamanya dan adil. Selanjutnya PPT-nya, Bapak Ibu, kata murni di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu radiant.
bukan, kalau murni kan sesuatu yang tidak ada campurannya begitu. Tapi dalam bahasa aslinya, kemudian lebih jelas dalam bahasa Inggris itu radiant. Radiant itu pancaran sinar gitu, pancaran sinar matahari yang terpancar, terpantul, terbiaskan gitu. Cahaya yang akan menembus sela-sela benda-benda begitu, yang akan terus terpancar dan tetap selamanya. Tiga istilah ini, tiga simbol ini, tiga kata sifat yang menjadi pujian Daud kepada firman Tuhan itu murni atau radiant, selamanya adil, itu sebenarnya mengarah kepada penggambaran tentang matahari. Kalau kita ingat tadi di ayat selanjutnya, sebelumnya, Daud menggunakan matahari untuk menggambarkan kuasa Tuhan, keperkasaan Tuhan. Ini bukan tanpa alasan, bukan hanya sekedar karena matahari itu indah gitu, bukan. Tetapi karena matahari itu adalah dewa orang-orang zaman itu. Matahari itu dianggap oleh orang-orang timur dekat kuno sebagai dewa. Di Mesir, di Babel, di Persia, di Kanaan, matahari itu adalah dewa. Karena ya tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, matahari itu dianggap sebagai simbol kebenaran, simbol sesuatu yang perkasa, selalu tepat waktu, adil. Jadi disembah oleh orang-orang ini. Ketika Daud menggunakan atribut matahari untuk dipakaikan kepada firman Tuhan, Daud itu sedang menyatakan bahwa Allah, dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa itu menjadi sumber hikmat mereka, menjadi sumber keadilan mereka, sumber kebenaran mereka. Matahari itu diciptakan oleh Allah. Matahari yang disembah itu diciptakan oleh Allah. Dialah sumber hikmatnya, bukan matahari. Matahari hanya menggambarkan kebenaran, hanya menggambarkan keadilan. Sumber keadilan, kebenaran, kemurnian itu adalah Allah sendiri yang menciptakan matahari itu. Daud sedang memegahkan Allah dan firman-Nya di hadapan dewa-dewa bangsa lain. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Betapa mengagumkan Allah kita. Dan terakhir Bapak Ibu, penggambaran yang dipakai oleh Daud untuk menyatakan kekagumannya adalah emas dan madu. Emas itu apalagi kalau dikatakan di ayat yang ke 11, lebih indah daripada banyak emas tua. Emas tua itu menggambarkan sesuatu yang berharga sekali. Sekaligus sesuatu yang akan terus berharga melewati zaman-zaman. Semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin berharga, semakin hari semakin kuat, semakin kokoh. Itulah emas, itulah firman Tuhan. Kita bisa punya sesuatu yang berharga, yaitu firman Tuhan, lebih berharga daripada emas. Itu betapa mengagumkannya. Dan madu yang manis hanya bisa kita rasakan manisnya jika kita cicipi. Daud melihat bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang manis sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika kita lihat tadi penggambarannya, sempurna yang menggambarkan keindahan, teguh, tidak berubah, tetap bisa dipegang sepanjang masa. Radian, cahaya yang murni yang bisa kita lihat, seperti matahari yang panasnya bisa kita rasakan. Dan seperti emas dan madu, sesuatu yang kokoh semakin berharga dan manis ketika kita makan. Coba kita lihat betapa banyaknya simbol-simbol ini, dan kalau kita lihat kekaguman Daud yang digambarkan oleh simbol-simbol ini itu berasal dari pengalaman indrawi. Semuanya berasal dari
pengalaman indrawi, keindahan yang dilihat, panas yang dirasakan, pegangan yang bisa dipegang, disentuh, manis yang dikecap. Kekaguman Daud itu berasal dari pengalaman indrawinya bersama-sama dengan Taurat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sepanjang bulan ini, sepanjang beberapa minggu ini di awal tahun 2022, kita didorong untuk hidup di dalam firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar apa manfaatnya firman Tuhan dalam hidup kita. Kita didorong untuk menghidupi firman Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan. Kita merenungkan, mempelajari firman Tuhan di sepanjang tahun 2022. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya kita hanya bisa dengan setia, dengan semangat hidup di dalam firman Tuhan jika kita terlebih dahulu kagum pada firman Tuhan. Kita hanya bisa melawan kemalasan kita, melawan keengganan kita untuk belajar firman Tuhan hanya jika kita terlebih dahulu kagum. Dan kekaguman itu asalnya dari pengalaman indrawi. Kita hanya bisa kagum seperti Daud kagum kepada firman Tuhan jika kita sudah terlebih dahulu mengecap manisnya firman Tuhan seperti Daud. Kita merasakan pancaran sinarnya Tuhan yang menyentuh kulit kita, panasnya, keteguhannya, kita pegang, kita rasakan. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika sudah kita lakukan. Jika sudah kita rasakan hari lepas hari. Jika selama ini kita punya keluhan, aduh saya biasa aja ya baca firman Tuhan, aduh saya kok rasanya tawar kalau baca firman Tuhan. Jangan-jangan itu karena kita belum punya pengalaman indrawi bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita mendengar Tuhan ngomong, ketika kita sedang sulit lewat firman Tuhan. Ketika kita merasakan pelukan hangatnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sulit di hidup kita. Ketika kita mengingat, oh Tuhan sudah pernah ngomong seperti ini. Ketika kita sedang menerima sebuah berkat atau menerima sebuah tuntunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pesan minggu ini masih sama sebenarnya dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita menikmati firman Tuhan. Agar hidup kita bisa jadi seperti Daud yang kagum akan pimpinan firman Tuhan. Kagum atas pernyataan diri Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang minggu lalu kita dengar, firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dalam bahasa aslinya adalah mengunyah firman Tuhan. Itu pun pengalaman indrawi bukan? Itu mengunyah, itu pengalaman untuk mengecap, merasakan. Makanan paling enak ketika kita sedang liatin, telan atau buang. Pengalaman paling enak untuk makan sesuatu adalah ketika kita sedang mengunyahnya. Makanan baru terasa manisnya kalau kita kunyah. Makanan baru berasa crunchy-nya kalau kita kunyah. Itulah pengalaman indrawi kita ketika kita membaca firman Tuhan. Dan ketika kita sudah mengalaminya dengan indera kita, kita akan bisa hidup dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Bapak Ibu, biarlah sepanjang tahun 2022 kita boleh mengalami pengalaman indrawi bersama-sama firman Tuhan.
ketika kita mengecap firman Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan berbicara, ketika kita melihat keindahan bagaimana Tuhan menuntun hidup kita, ketika kita merasakan sendiri, dan pada akhirnya kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan Daud. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Biarlah selepas kami pulang dari tempat ini, kami punya pengalaman untuk mengecap manisnya firman Tuhan, melihat keindahan firman Tuhan, merasakan hangatnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kami, genggaman-Mu di tengah-tengah kegamangan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.